Yes, ladies and gentlemen, welcome back. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Today, kembali saya akan berbicara, saya akan membahas beberapa pembaruan di ruang kripto, berita-berita penting di ruang kripto ya, terutama datang dari Indonesia ya teman-teman semua ya. Pemerintah Indonesia berencana untuk merilis ya, membuat namanya exchange lokal ya, exchange nasional, dan mereka berencana untuk merilisnya di tahun 2023 ini. Dan kemudian ada beberapa berita menarik tentang di negara Australia juga ya, mereka fokus ya mengatur regulasi kripto. Kemudian juga ada terjadi juga peretasan di salah satu ya proyek DeFi decentralized decentralized finance teman-teman semua. Baik, sebelum kita akan melihat berita pada kesempatan kali ini, seperti biasa kita akan melihat kembali dulu performa dari global market cap tentunya. Untuk performa global market cap dalam 24 jam terakhir saat ini mengalami penurunan sedikit 0,86%. Masih di kisaran ya di atas 1,08 triliun US dollar. Kemudian kita memantau meninjau Bitcoinnya di beberapa jam yang lalu. Memang Bitcoin ini sempat menyentuh di 24.000. Saat ini kembali mengalami pelemahan sedikit ya. Saat ini tembus di harga 23.500-an US dollar per unitnya. Dalam 24 jam persentase mengalami penurunan 1,19%. Menyusul Ethereum persentase penurunan sampai dengan 1,4 persenan ya di harga 1.649 dolaran. Dan kemudian untuk BNB di sini kita memantau dia naik 1,04%. Kemudian ada XRP bearish 0,95%. Kemudian ada Cardano 0,82% bearish. Kemudian untuk Dogecoin ya mengalami juga penurunan 1,85%, dan beberapa altcoin lainnya ya teman-teman ya. Kita persingkat saja, saya tunjukkan kepada Anda yang secara singkat untuk persentase, dan Anda bisa melihat harga sekilas pada saat ini. Pada saat ini untuk Polygon ya turun juga 2,8%, Solana 1,72%, untuk Polkadot mengalami kenaikan 3,37%, Litecoin turun 1,1%, Shiba Inu mengalami kenaikan. Memang saya pantau dalam beberapa jam terakhir performa Shiba Inu ini lumayan bagus teman-teman semua ya. Saya memantau seperti itu ya, dan saat ini pun untuk Shibanya mengalami kenaikan sampai dengan 4% lebih. Nah, seperti inilah performa dari kondisi dari global market cap dan koin token teratas. Dan kita sempatkan dulu melihat Fear and Greed Index saat ini. Fear and Greed Index now ya, sekarang dalam keadaan greed ya teman-teman semua, saat ini di level 60. Kalau kita membandingkan dengan hari kemarin ya, yesterday ya, kemarin itu di level 60 juga dalam keadaan greed ya. Saat ini dalam keadaan sama, dalam keadaan greed pula di level 60. Seperti inilah situasi daripada Bitcoin ya teman-teman semua ya, dalam posisi greed, karena kita mengetahui kemarin di 2 hari yang lalu ya, posisi global market cap Bitcoin itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, seperti itu. Sebelum kita akan masuk ya berita hari ini, kembali saya mengumumkan kepada teman-teman semua giveaway ya. Kami akan kembali memberikan kepada teman-teman $50 untuk 2 pemenang ya. Kami akan berikan kepada Anda semua ya, karena saya melihat persyaratan sudah semakin sedikit untuk untuk bisa kami membagikan ya. Pengikut kami di Copy Trading sudah mencapai 4. Nah, cukup minimal 5 pengikut kami di Copy Trading ya. Copy Trading kami Crypto Daily Indonesia, maka kami akan bagikan $50, dan persyaratan tambahan minimal Anda setidaknya ya paling di atas $50 menyetor ya, paling sedikit $50. Intinya di atasnya $50 ya, kalian menyetor dulu. Kalau mau tarik kembali silakan, yang intinya menyetor dulu di Fairdesk, yang kemudian ketika kalian menyetor kami bisa bagikan kepada 2 orang yang pertama. 2 orang pertama yang melakukan penyetoran kami akan bagikan $50 kepada 2 orang ini teman-teman ya, kami bagi seperti itu. Dan saat ini mereka mengadakan kontes ya. Anda melihat ada kontes yang namanya kontes perdagangan pasangan, dan mereka menyediakan bonus sekitar 50.000 USDT. Sangat besar, 50 USDT. Dan ini waktunya mulai dari 2 Februari ya di 2023 sampai 16 Februari 2023. Nah, ini ada jamnya teman-teman semua, jam hitungan mundurnya.
Nah, nanti jika kalian berminat, nanti baca-baca saja di sini syarat dan ketentuannya untuk peringkat ya. Di sini terlihat siapa sih yang tertinggi ya, peringkat yang tertinggi yang berhak mendapatkan bonus ini teman-teman ya. Jadi bonus 50.000 USDT ini akan dibagikan kepada teman-teman semua ketika mengikuti syarat yang mereka tentukan. Untuk syarat dan ketentuan tinggal kalian lihat saja di aturan main di aturan main kontes ini teman-teman. Nanti kalian cek saja. Bagi diri Anda yang belum daftar, silakan daftar, dan kemudian jika Anda ingin verifikasi ya, dan ketika verifikasi disetujui, Anda akan mendapatkan $2 secara cuma-cuma seperti itu, dan mereka juga menyediakan maksimal bonus deposito $600. Baik, seperti inilah pembaruan terbaru teman-teman semua tentang giveaway yang kami berikan kepada teman-teman semua ya di Firedesk. Nah, seperti itu. Nah, kita akan mulai. Berita hari ini datang dari berita lokal di dalam negeri, yaitu di Indonesia, bahwa Indonesia menargetkan peluncuran pertukaran atau exchange kripto nasional pada bulan Juni mendatang ini. Regulator Jasa Keuangan Indonesia berharap untuk mendirikan crypto exchange pada akhir tahun 2022. Memang rencananya itu di akhir tahun 2022. Namun tertunda karena ada beberapa kendala, teman-teman ya. Next, Kementerian Perdagangan Indonesia. Ya, Kementerian Perdagangan itu adalah Zulkifli Hasan, dilaporkan bertujuan untuk meluncurkan pertukaran kripto nasional pada Juni tahun ini, 6 bulan setelah target sebelumnya pada Desember 2022. Target awal di bulan Desember 2022, tetapi ada kendala maka diundurlah di tahun 2023 ini. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membagikan tanggal peluncuran target baru pada 2 Februari pada pembukaan bulan literasi kripto di Jakarta. Mencatat bahwa pemerintah saat ini sedang meninjau perusahaan mana yang memenuhi kriteria mereka untuk menjadi bagian dari exchange tersebut. Next, Menteri Perdagangan mendesak masyarakat untuk bersabar dengan pertukaran kripto nasional dengan mengatakan jangan terburu-buru ya, karena jika tidak siap semua akan berantakan. Jadi Zulkifli Hasan mengatakan bahwa jangan terburu-buru karena jika tidak siap semuanya akan berantakan. Pemerintah tidak ingin ini secara besar-besaran merugikan masyarakat karena orang tidak tahu banyak tentang perdagangan kripto. Memang masyarakat Indonesia ini masih kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk 270 lebih ya, mungkin saat ini sudah mencapai 275 jutaan ke atas ya, itu masyarakat Indonesia memang masih minim ya pemahaman mereka tentang kripto. Makanya kenapa Crypto Daily Indonesia selalu memberikan masyarakat Indonesia walaupun luar Indonesia edukasi berita-berita kripto, apa yang penting di ruang kripto, berita-berita penting setiap hari yang perlu Anda ketahui agar teman-teman di Indonesia ya, kami berniat memang untuk mencerdaskan bangsa Indonesia mengetahui berita-berita apa yang terjadi di ruang kripto. Aset kripto di negara tersebut saat ini diperdagangkan bersamaan dengan kontrak komoditas dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Ya, saat ini memang pertukaran kripto masih diawasi oleh Bapepti ya, atau kita kenal dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Tetapi kekuatan pengaturan akan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan setelah pembentukan Bursa Nasional. Memang rencana Indonesia bahwa mengalihkan aturan ini akan dipegang oleh Otoritas Jasa Keuangan ke depan. Memang saat ini masih di bawah naungan Bapepti, teman-temannya. Kita tunggu saja updatean berikutnya. Next, pada 5 Desember, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio ya, perlu teman-teman ketahui hal ini, mengumumkan bahwa mata uang digital bank sentral atau CBDC mereka ya, negara kita, Central Bank Digital Currency, yang rencananya akan diluncurkan akan menjadi satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di negara ini ya. Jadi Indonesia hanya menerima alat pembayaran rupiah ya teman-temannya, termasuk juga rencana mereka meluncurkan CBDC ini. Untuk Bitcoin memang negara kita belum menerima sebagai alat transaksi, alat pembayaran. Dan kemudian Australia juga menginformasikan
bahwa Australia mengungkapkan rencananya untuk regulasi kripto. Mereka berfokus untuk meregulasi kripto ya agar masyarakat aman terhadap fluktuatifan kripto, terhadap tingginya resiko di ruang kripto ini. Makanya pemerintah penting untuk mengambil alih semua ini agar mengamankan dana masyarakat, agar mengamankan kerugian-kerugian yang akan terjadi di masyarakat. Next, makalah konsultasi yang diterbitkan oleh pemerintah Australia terlihat menerapkan beberapa kerangka keuangan yang ada untuk mengatur sektor kriptonya. Next, regulator keuangan Australia mungkin melihat peningkatan sumber daya untuk mengawasi kripto. Intinya bahwa berita saat ini tentang Australia, mereka fokus untuk meningkatkan regulasi di ruang kripto ini. Saat ini, Komisi Sekuritas dan Investasi Australia, biasa dikenal dengan ASIC, adalah badan pengatur yang mengawasi penyedia layanan kripto melalui rezim lisensi. Jadi, kripto di Australia diawasi oleh ASIC ini ya, atau Komisi Sekuritas dan Investasi Australia, yang kemudian kembali saya menginformasikan berita yang kurang mengenakan di ruang kripto. Terjadi peretasan bahwa pertukaran terdesentralisasi yang namanya adalah Orion Protocol diretas seharga sekitar 3 juta dolaran ya, bahwa Orion Protocol mengalami serangan keamanan besar dengan kerugian aset proyek sebesar kurang lebih 3 juta dolar. Peretasan terjadi karena kerentanan retrensi ya dalam kontrak pintar proyek. Orion Protocol, platform pertukaran terdesentralisasi yang kurang dikenal ya, memang mungkin di antara teman-teman baru mengetahui protokol ini, proyek desentralisasi ini atau Orion Protocol ini mengalami peretasan keamanan besar-besaran pada hari Kamis lalu. Seorang penyerang mendapatkan total sekitar 3 juta dolar dalam aset proyek yang dikunci dalam kontrak cerdasnya di Ethereum dan BNB Chain. Tim protokol Orion mengakui peretasan tersebut dan menghentikan sementara fungsi penyimpanannya. CEO Orion Protocol yang namanya adalah Alexei Koloskov mengklaim bahwa pengguna tidak kehilangan dana apapun. Nah, ini yang perlu kalian garis bawahi terhadap peretasan ini, bahwa tidak ada yang dirugikan ya. Pengguna tidak ada yang dirugikan. Dana yang dicuri adalah dana perusahaan, teman-teman. Hanya dana perusahaan yang diambil. Kami ingin meyakinkan pengguna kami bahwa tidak ada pengguna yang mengalami kerugian selama insiden. Alhamdulillah ya, tidak ada pengguna atau usernya yang mengalami kerugian akibat lisensi, akibat penetasan yang terjadi ini ya teman-teman semua. Saya pikir seperti itu berita hari ini. Semoga informasi kali ini menambah wawasan Anda di ruang kripto, apa yang terjadi di ruang kripto. Bersama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Sampai jumpa pada video besar berikutnya. See you tomorrow my friend. See you, bye bye.